Jumpa lagi dengan Miss Erna. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema hidup berpengharapan. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video yang terbaru. Hey Sobat Kece, pernahkah kamu merasa putus asa dan merasa tidak ada yang mempedulikanmu? Atau mungkin sampai merasa sangat frustasi atau bahkan hilang kendali? Remaja seusia Sobat Kece pasti sering ya merasa putus asa karena masa remaja merupakan masa transisi dalam mencari jati diri. Apa sih yang menyebabkan manusia itu merasa putus asa? Apakah rasa kecewa? Yang pasti manusia kehilangan harapan. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan. Sobat Kece, sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi di kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 1 dan 2 dan kitab Mika pasalnya yang ke-5 ayat 1 dan 2. Akan tetapi harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir dan Syria serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit, perekonomian kacau, dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacaukan keadaan. Kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Namun, kelompok kedua ini ada yang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Ada di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-25. Ia dengan setia dan terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya itu, bukan? Apalagi di tengah-tengah ketidakjelasan nasib bangsanya. Juga keadaan fisiknya yang semakin menua karena usia lanjut. Akan tetapi Simeon tetap berpengharapan. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, beberapa hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki harus dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. Ia pun berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Lukas 2 ayatnya yang ke-29 sampai 32. Sobat Kece, dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak putus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun.
Seorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda kehidupan kita melewati jalanan yang terjal dan berliku. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan itu sebagai sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan, akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Kisah Simeon adalah contoh betapa pengharapan yang dipegang teguh itu tidak akan sia-sia. Sobat kece, bila sekarang ini hidupmu tengah mengalami bermacam-macam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, jangan putus asa. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu akan ada saatnya pasti akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kamu alami. Dengan demikian, kamu akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Maukah kamu menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus sang memberi harapan yang pasti? Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom.